Perkenalkan, nama lengkap saya Gabriela Dolorosa Martalia Kakak dengan NIM 23031193. Di sini saya akan mempresentasikan outline riset saya dengan judul Pengaruh Pemberian Ekstrak Batang Kesum Polygonominus Hood terhadap perbaikan klinis tikus Wistar, Ratus norvegitus, model hiperglikemia kajian histopatologi ginjal. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Penyakit DM ditandai dengan adanya kenaikan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Berdasarkan International Diabetes Federation mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 530 juta orang di dunia hidup dengan diabetes. Sedangkan pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes 18,47 juta penduduk. Kondisi hiperglikemia pada DM biasanya dapat menjadi pencetus banyak komplikasi baik makrovaskular maupun mikrovaskular. Salah satunya adalah nefropati diabetik. Pada penyakit ini, terjadi kerusakan filter pada ginjal atau yang dikenal dengan glomerulus. Kemudian untuk mengatasi diabetes, biasanya digunakan terapi farmakologi yaitu pemberian obat antidiabetes oral dan insulin. Penggunaan obat diabetes oral jangka panjang itu biasanya menimbulkan efek samping seperti mual, diare, kembung, rasa lelah, bahkan dapat menyebabkan salah satunya yaitu gangguan ginjal, bahkan hipoglikemik. Dan juga jangka panjang waktu pengobatan yang lama relatif menggunakan biaya yang cukup mahal. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai bahan penelitian di sini adalah tanaman kesum atau Polygonominus Hood. Nah, tanaman ini terdapat di Kalimantan Barat dan tumbuh di daerah subtropis dan tropis. Tanaman ini mengandung senyawa golongan fenol, terpenoid, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Flavonoid merupakan satu kelompok aktif biologis yang dapat digunakan dalam pengobatan herbal. Oleh karena itu, flavonoid memiliki peran penting, yaitu mampu menangkap radikal bebas, serta mampu menghambat oksidasi lipid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Wibowo, yaitu telah menguji aktivitas antidiabetik fraksi N-heksana daun kesum pada tikus yang diinduksi aloksan. Hasilnya, fraksi N-heksana daun kesum memiliki aktivitas antidiabetik. Pada penelitian ini diharapkan ekstrak batang kesum dijadikan sebagai alternatif antidiabetik. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh ekstrak etanol batang kesum dengan dosis 25, 50, dan 100 mg per gram berat badan terhadap perbaikan klinis ginjal pada tikus Wistar. Tujuan penelitian untuk melihat histopatologi ginjal tikus yang diinduksi ekstrak batang kesum dengan dosis 25, 50, dan 100 mg per 200 gram berat badan, serta menganalisis perbedaan histopatologi ginjal tikus yang diinduksi ekstrak batang kesum dengan dosis 25, 50, dan 100 mg per 200 gram berat badan. Metode penelitian, desain penelitian menggunakan pre-test dan post-test control group design. Untuk lokasi, Laboratorium Hewan Coba Politeknik Asia Pontianak, dan Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Untan. Untuk waktu penelitian, Agustus sampai Desember 2025. Populasi menggunakan tikus Wistar dan batang kesum. Untuk sampel, menggunakan sampel 36 ekor tikus. Prosedur kerja yang pertama yaitu pengumpulan tanaman kesum yang diambil dari daerah persawahan Sungai Durian Kuburaya dengan struktur lengkap mulai dari akar, batang, hingga daun. 2. Ada pembuatan ekstrak batang kesum sebanyak 3 kg disertasi, kemudian diiris dengan panjang kurang lebih 1-2 cm, dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian digiling dan diayak. Sebruk simplicia dimaserasi dengan etanol 96% selama 3 hari, penggantian pelarut setiap 24 jam, kemudian filtrat diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental. Yang ketiga ada uji fitokimia, yaitu pemeriksaan alkaloid, fenol, flavonoid, tanin, dan saponin. Untuk persiapan hewan uji dilakukan di Lab Hewan Coba Politeknik Asia Pontianak menggunakan tikus putih, tikus Wistar, yang terdiri dari 36 ekor, berusia 2-3 bulan dengan berat badan 200-250 gram. Semua tikus akan diaklimasi selama 3-7 hari. Induksi STZ dan pemberian ekstrak. Tikus dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, kontrol positif, kontrol metformin, dan kelompok perlakuan yaitu P1, P2, dan P3. Kelompok kontrol positif, kontrol metformin,
dan kelompok perlakuan P1, P2, dan P3 diinduksi diabetes menggunakan STZ. Kemudian status DM dikonfirmasi pada hari ketiga melalui pemeriksaan gula darah puasa menggunakan POCT. Kelompok KN tidak diinduksi STZ, hanya diberi pakan. Kelompok KP tidak mendapatkan terapi. Kelompok metformin diberikan metformin 1 ml per oral, dan kelompok perlakuan yaitu P1, P2, dan P3 masing-masing diberi ekstrak kental batang kesum dengan dosis 25, 50, dan 100 mg per 200 gram berat badan per oral selama 2 minggu atau 14 hari. Berat badan dipantau sebelum induksi dan pada hari ketiga, ke-7, dan ke-14. Pemberian perlakuan dilakukan secara oral menggunakan sonde oral sesuai dengan prosedur standar. Selanjutnya, pengambilan organ ginjal. Tikus dianestesi menggunakan kloroform, kemudian dilakukan pembedahan dan diambil organ ginjal. Organ ginjal dicuci menggunakan NaCl fisiologis dan difiksasi dengan buffer netral formalin 10%. Pemeriksaan histopatologi ginjal dimulai dengan fiksasi, kemudian preparasi organ, dehidrasi, clearing, infiltrasi, kemudian jaringan yang difiksasi dipotong dan dimasukkan dalam kaset, kemudian direndam dalam formalin selama 24 jam. Kemudian diproses menggunakan tisu prosesor mulai tahap dehidrasi dengan alkohol bertingkat. Clearing menggunakan silol, infiltrasi parafin cair pada suhu kurang lebih 55 derajat Celcius selama 3 jam. Jaringan selanjutnya kemudian diblok, dipotong menggunakan mikrotom, kemudian ditempelkan pada kaca objek. Preparat diwarnai menggunakan pewarnaan hematoksilin eusin. Setelah diwarnai, dilakukan mounting agar preparat tetap awet. Analisis data. 1. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan data tiap kelompok berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar defisiasi. 2. Analisis bivariat diawali dengan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji homogenitas Levene. Data dengan P lebih dari 0,05 dianalisis menggunakan INNOVA dan dilanjutkan dengan uji post hoc 2K. Jika signifikan, P kurang dari 0,05, sedangkan data yang tidak normal atau tidak homogen dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak batang kesum Polygonominus Hood terhadap perbaikan histopatologi ginjal tikus Wistar model hiperglikemia. Pemberian ekstrak batang kesum pada berbagai dosis diharapkan mampu memperbaiki kerusakan ginjal akibat hiperglikemia sehingga berpotensi sebagai terapi alternatif dalam pencegahan nefropati diabetik. Untuk daftar pustaka bisa dilihat di belakang.